Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 5 Juni 2024 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis sekaligus ilmi tauhid dan akidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Shahihatu fi sifati ru'yatillah fil akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang terakhir, bab yang ke-13. Maka di bab yang terakhir ini kita masuk kepada pembahasan bahwa melihat Allah Jalla wa Ala afdal ma yu'tahu ahlul jannah. Dia adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Maka di bab ini adalah bab yang terakhir dan bab yang paling indah dan baik, karena kita berharap Allah Jalla wa Ala akan memasukkan kita kepada surga, dan juga Allah memberikan kepada kita bisa melihat wajah. Masih penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan. Maka pada lafaz lilladina ahsanul husna wa ziyadah, qala aziyadah an-nadhar ila wajhi rahman azza wa jal. Maka di sini dua hadis ini penjelasan dari dua sahabat. Hadis yang pertama Ka'ab ibnu Ujrah, dan yang kedua hadis dari Ubay ibnu Ka'ab. Yang mana hadis Ka'ab ibnu Ujrah wajah pendalilannya lilladina ahsanul husna wa ziyadah, qala aziyadah, maka tambahan adalah melihat wajah Allah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan melihat wajah Allah itu kenikmatan puncak prima bagi penduduk surga. Hadis ini meskipun datang dengan sanad yang dhaif dari Ka'ab ibni Ujrah, dikarenakan di sanadnya ada Atha dan dia adalah ibni Abdullah al-Khurasani, dalam keadaan tidak mendengar dari Ka'ab. Disebutkan oleh para ulama, walam yasma' li ay ahadin minas sahabah, bahwa dia tidak pernah mendengar dari sahabat satu pun. Maka ini adalah ucapan Yahya ibnu Ma'in. Dan yang kedua, di sanadnya ada Ibnu Juraid dan dia mudallis dan tidak mentasrih dari gurunya Atha al-Khurasani. Dan yang ketiga Ibrahim ibnul Mukhtar, maka yang rajih dia lainul hadis. Maka ini penyakit dari hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Dan di sana ada jalan yang lain tadi dari Ubay ibnu Ka'ab, maka ini dinamakan syahid dari sahabat yang lain. Maka di hadis Ubay pun sama dhaif.
karena ada padanya rawi yang mubham, dan juga Amr ibnu Abi Salamah dhaif, dan Zuhair ibnu Muhammad At-Taimi, maka dia asalnya thiqah, namun periwayatan dari Zuhair ibnu Muhammad dari dia maka dhaifah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya yang menjelaskan bahwa sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan adalah melihat wajah Allah di surga. Maka hadis berikutnya disebutkan oleh penulis nomor 83, qala Abdur Razzaq rahimahullah an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Abdurrahman ibni Abi Layla qala al-husna al-jannah wa ziyadah an-nadhar ila wajhillah azza wajal. Maka di sini setelah penulis memberikan tafsir dari salaf tentang liladina ahsanul husna wa ziyadah yang marfu dari Nabi, maka di sini mulailah penulis masuk kepada pentafsiran dari salaf selain dari ucapan Nabi. Maka datanglah tafsir dari Ibnu Abi Layla, dan dia seorang tabi'i seperti akan kita bahas nanti. Maka athar ini menguatkan dari tafsir lilladina ahsanul husna wa ziyadah meskipun dari ucapan tabi'in. Maka menunjukkan bagi kita bahwa tafsir as-salaf menginginkan bahwa melihat wajah Allah di hari akhirah itu benar adanya, dan dia adalah sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Maka asar ini dikeluarkan oleh Abdur Razzaq. Maka siapa Abdur Razzaq? Abdur Razzaq dia Abu Bakar Ibnu Hammam As-San'ani Al-Yamani, dari ahli Yaman. Abdur Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani Al-Yamani, dan dia hidup di tabaqah yang ke-9, dan hidup di tabaqahnya seperti Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i dan Ad-Dhahhak ibnu Makhlad Abu Asim An-Nabil, dan juga Abu Daud At-Tayalisi dan Rauh ibnu Ubadah, dan juga Musa ibnu Ismail Al-Minqari At-Tubudaki, dan Abdurrahman ibnu Mahdi, dan juga Mu'tamir ibnu Sulaiman, dan yang lainnya. Semuanya hidup di tabaqah yang ke-9 dari itba'ut tabi'in yang kecil. Maka ini kedudukan Abdurrahman, kedudukan Abdur Razzaq penulis kitab ini. Maka dia adalah termasuk gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia adalah seorang imam di zamannya. Berkata Abu Daud, Abdur Razzaq thiqah. Maka ditanya siapa yang paling kuat periwayatannya dari Ma'mar, maka dikatakan Abdur Razzaq. Maka Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar sangat kuat sekali. Dan di sini sanadnya Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, maka sanad ini sangat kuat. Dan berkata Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, kana Abdur Razzaq aiqadahum fil hadis wa kana yahfad, bahwa Abdur Razzaq adalah orang yang paling hafal di zamannya. Berkata Abu Zur'ah, Abdur Razzaq ahadun man sabata hadithahu. Berkata Abu Zur'ah, Abdur Razzaq seseorang dari yang sangat kuat hadisnya. Dan berkata Ibrahim ibni Abd atau ibni Abbad Ad-Dabari, seorang ulama dari Yaman juga, muridnya dari Abdur Razzaq, karena Abdur Razzaq yahfad nahwa min sab'a asrata alf
hadis, bahwa dulu Abdul Razak menghafal 17.000 hadis dari hafalannya. Maka dia seorang imam di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari Ma'mar. Maka Abdul Razak di dalam kitabnya Musannaf meriwayatkan dari gurunya Ma'mar. Dan tadi Ma'mar adalah gurunya yang paling dia kuat. Murid yang paling kuat dari Ma'mar adalah Abdul Razak. Maka Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, dia asalnya dari Basrah. Dan Basrah adalah di Irak di zaman now. Dan dia tinggal di Yaman. Maksudnya bagaimana? Nazilul Yaman. Maka dia akhirnya hidup di Yaman, meninggalkan negerinya Irak, tinggal di Son'a. Dan dia hidup di tabaqah yang ketujuh dari kibar at-tabi'in. Dan mereka yang hidup di tabaqah yang ketujuh di dalam kitab ini yang telah kita lewati banyak. Di antaranya Laits ibnu Sa'ad dari Mesir, dan Su'aib ibnu Abi Hamzah, dan juga Zaidah ibnu Qudamah, dan juga Zuhair ibnu Muhammad tadi kita lewati, dan juga Husaim ibnu Bashir imam, dan juga Husain ibnu Waqid yang rawi saduk telah terdahulu. Maka mereka hidup di tabaqah semuanya yang ketujuh. Dan Ma'mar hidup di kepala dari Itba'ut Tabi'in, yang mana dia di Yaman. Maka hidup di zamannya seperti Imam Malik juga menjadi penjaga gawang sunnah di Madinah. Dan begitupun Sufyan Ats-Tsauri dari kepala Itba'ut Tabi'in menjaga gawang sunnah di Kufah. Dan begitupun Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam dari ru'us kepala Itba'ut Tabi'in, dan dia hidup di Wasit, penjaga gawang ahli sunnah juga. Dan begitupun Al-Auza'i, imam yang agung ahli sunnah di zaman Itba'ut Tabi'in, sama seperti Ma'mar, dia di Syam. Dan begitupun yang dekat dengan itu Sufyan ibnu Uyainah di Makkah. Maka para penjaga gawang sunnah ini, mereka hidup di zaman yang satu, di zaman ru'us Itba'at Tabi'in, kepala dari Itba'ut Tabi'in. Maka mereka menjaga sunnah di negeri-negeri mereka. Maka ini dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah. Mereka orang-orang yang, kelompok yang dijaga oleh Allah, sesuai dengan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamati wa hum dhahirun. Yang maknanya akan selalu ada, anytime anywhere, setiap zaman setiap waktu, dari manusia-manusia yang membela agama ini. Maka kelompok kufar ada, kelompok ahlul bid'ah ada, dan kelompok ahlus sunnah akan tetap eksis ada di setiap zaman dan waktu. Maka di zaman itu, di kelompok ru'us Itba'ut Tabi'in di tabaqah yang ketujuh, Allah jadikan dari imam-imam yang kami sebutkan tadi. Maka mereka menegakkan sunnah. Dan begitu seterusnya. Seperti yang kita hidup di zaman now. Kita sebutkan saja bagi mereka yang sudah meninggal, maka penjaga gawang dari ulama-ulama ahli sunnah yang kita hidup padanya dan mereka baru saja meninggal, seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz dari Saudiyah, dan Ibnul Utsaimin dari Saudiyah, dan Al-Albani rahimahullah yang dilaqabi dengan Raihanatus Syam, bahwa dia adalah Raihanah dari Syam, muhaddis, imam di Urdun. Dan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i
muhaddis al-Yaman, imam muhaddis. Maka ini contohnya, orang-orang ini dijadikan oleh Allah sebagai penjaga gawang dari ahli sunnah. Kelompok ahlul bid'ah di mana-mana. Namun mereka tidak berkutik dengan adanya imam-imam seperti ini. Maka ini yang kami contohkan tadi, At-Taifah Al-Mansurah. Anytime, anywhere akan ada. Baik di negeri Arab, baik di negeri Ajam. Maka semua akan ada di waktu-waktu tertentu, di zaman-zaman tertentu, mereka para penjaga gawang. Maka oleh sebab itu dalam setiap negeri, baik seperti kita di negeri Indonesia, ada penjaga gawang sunnah. Dan di negeri Arab, dan di negeri Eropa, dan di negeri juga Amerika dan tempat-tempat yang lain, baik Arab ataupun Ajam, maka ada di antara mereka At-Taifah Al-Mansurah yang menjaga gawang sunnah ini. Maka Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi, dia rais dari Itba'ut Tabi'in, dan dia di atas derajat siqah. Maka dia imam. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, la tadum ahadan ila Ma'mar illa wajadtu Ma'maron atlaba lil ilm minhu. Maka tidak pernah aku mengetahui seseorang kecuali Ma'mar itu dia sangat ijtihad dalam menuntut ilmu. Dan Ibnu Jurayj yang merupakan gurunya dari Ma'mar, di atas Ma'mar sedikit, di Tabaqah yang ke-6, di saat mengetahui kedudukan Ma'mar yang sangat kuat di dalam ilmu, maka berkata Ibnu Jurayj, alaikum bihadar rajul, yakni Ma'mar, fa innahu lam yabqa min ahli zamanih a'lam minhu. Kata Ibnu Jurayj, seorang imam, maka peganglah orang ini Ma'mar, karena di zamannya tidak ada orang yang paling cerdas dari dirinya. Dan ini pengakuan para ulama. Berkata Abu Hatim, intahal isnad ila sittan nafar adrakuhum Ma'mar wa kutiba anhum la a'lam ijtama'a li ahadin ghaira Ma'mar min ahlil Hijaz Az-Zuhri wa Amr ibn Dinar, wa min ahli Kufah Abu Ishaq wal A'mas, wa min al-Basrah Qatadah, wa min al-Yamamah Yahya ibn Abi Katsir. Maka disebutkan bahwa sanad dari hadis-hadis itu kembali kepada 6 diantaranya Ma'mar, dan kitab-kitab tidak kembali kecuali kepada Ma'mar. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan Ma'mar wa Yunus aliman bi Zuhri, wa Ma'mar asbat fi Zuhri min ibni Uyainah. Maka Ma'mar dan Yunus, siapa Yunus yang diinginkan? Yunus ibnu Yazid al-Aili. Maka dua orang ini, Ma'mar dan Yunus, orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Namun disebutkan Ma'mar lebih kuat dari siapapun, bahkan dari Ibnu Uyainah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah kalah periwayatannya dari Imam Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Dan berkata An-Nasa'i thiqatun ma'mun. Maka Ma'mar Ibnu Rashid thiqatun ma'mun, menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Ma'mar dia rais dari Tabaqah yang ke-7 dari kelompok Itba'ut Tabi'in, dan dia di atas derajat thiqah. Dan dia asalnya dari Basrah, Nazilul Yaman. Dia asalnya dulu dari Irak. Kemudian setelah dia melaksanakan haji ataupun umrah ke Saudiyah, maka dia pergi ke selatan. Maka di selatan dari Saudiyah, sekarang dulu tidak ada Saudiyah, adanya Hijaz. Maka turunlah ke bawah, ke selatan.
masuklah ke negeri Yaman dan tinggal di ibu kota Son'a. Maka seorang alim seperti itu jika datang ke Yaman, maka ahlul Yaman mencintai ilmu. Maka dari dulu orang-orang Yaman sangat mencintai ilmu. Dan Nabi memuji mereka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, "Atakum ahlul Yaman araqu quluban wa afidah. Al-iman Yaman wal fiqhul Yaman wal hikmah Yamaniyah." Bahwa sungguhnya telah datang kepada kalian orang dari Yaman untuk menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa iman ada pada mereka, wal hikmah, dan hikmah ada pada mereka, dan fikih tentang agama ini ada pada mereka. Ini pujian yang puncak dari keilmuan. Maka lihat Abu Hurairah dari mana? Dari Yaman. Apakah dia duduk dari zaman dulu di Mekah dan awal hijrah Nabi dia ikut? Tidak. Abu Hurairah hanya datang sekitar 3 tahun terakhir Nabi di Madinah. Sebelum meninggal Nabi 3 tahun terakhir datanglah Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah Al-Yamani di sini yang sangat cerdas dan sangat setia untuk menuntut ilmu, dikatakan di hadis Al-Bukhari wa Muslim, lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lazimtuhu wa ana ala mal'i batni. Al-muhajirun istaghalu bisafqil aswaq wal ansar istaghalu fi al-basatin atau fi zira'ah. Maka maknanya aku duduk kepada Nabi dari Yaman untuk bermulazamah dengan dia. Setiap hari duduk menulis hadis-hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi. Maka hanya sekedar 3 tahun terakhir dia mendapatkan gelar Sayyidul Hufad As-Sahabah, bahwa dia sayyidnya para hufad as-sahabah, number 1 dari para sahabat. Berapa hafalannya? 5.740 hadis. 5.740 hadis dia hafal dari Nabi. Dan ini tentunya dari kecerdasan beliau dan semangat beliau dan taufik minallah, Allah yang menolongnya. Karena datang juga di dalam hadis dia mengadu kepada Rasulullah, hadis yang muttafaqun alaih dari dia Abi Hurairah, "Ya Rasulullah, laqad sami'tu ahadits katsiran minka wa nasituha." Wahai Rasulullah, aku banyak menghafal hadis dari kamu, namun banyak juga yang lupa. Ini contoh dari Taifah Al-Mansurah juga, bahwa Allah menginginkan dia menjaga agama ini. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Bahwa kami yang menurunkan agama ini, Al-Quran dan Sunnah, dan kami yang pasti akan menjaganya. Allah menjadikan Abu Hurairah sebagai penjaga agama ini, atau Taifah Al-Mansurah tadi, orang-orang yang menjaga agama. Maka dia, Allah jadikan hatinya untuk hijrah dari Yaman, berjalan jauh ke Madinah. Untuk apa? Pertama, untuk hijrah dan masuk Islam dan hijrah. Ketiga, untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Maka telah datang dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abi Hurairah juga, "Kana Abdullah Ibnu Amr ibn al-As yaktubu wala aktub walakin ahfad." Bahwa dulu Abdullah ibn Amr ibn al-As tidak ada orang yang hadisnya paling banyak dari dia, karena dia dulu menulis dan aku menghafal. Maka Abu Hurairah mengandalkan hafalan. Maka dia menghafal 5.740 hadis. Lalu setelah itu datanglah Abdullah ibn Umar, ranking kedua, yang hanya 2.000
300 hadis. Jauh antara 5.000 dengan 2.000. Dan Ibnu Umar seseorang yang dari dulu mengikuti Nabi. Maka dia hijrah bersama bapaknya di awal tahun hijrah. Maka dia hijrah mengikuti Nabi semenjak Nabi pertama hijrah dan semenjak Nabi di Makkah. Maka itulah Ibnu Umar. Namun Abu Hurairah 3 tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi, maka dia bergegas bertemu dengan Nabi dan tidak tanggung-tanggung bermulazamah. Duduk dia dengan Nabi dan banyak dari para sahabat yang tidak duduk. Maka disebutkan di dalam hadis, yadkuru biman nas la yadkuru wa yahfadu biman nas la yahfadu. Maka dia dulu ingat dari hadis-hadis yang orang lain tidak mengingat. Dan dia dulu orang yang menghafal dari hadis-hadis di mana orang lain, para sahabat, tidak hafal. Karena dia mengatakan, aku bermulazamah dengan Nabi dalam keadaan perutku lapar. Dan aku tidak bekerja sengaja dan tidak berjual beli. Adapun orang-orang Ansor sibuk dengan tanaman-tanaman kurma mereka. Dan adapun orang-orang Muhajirun seperti Abu Bakar, Umar, Utsman sibuk dengan bisnis mereka di pasar. Adapun aku duduk menghafal hadis Nabi. Maka itulah ucapan Nabi kepada ahlul Yaman, hum araqu quluban wa afidah, al iman Yaman wal fiqhul Yaman wal hikmah Yamaniyah. Maka hikmah, ilmu ada pada mereka dan mereka sangat mencintai ilmu. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mu'adan ilal Yaman. Maka Mu'ad dikirim ke Yaman. Dikatakan faltakun awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu alla ilaha illallah. Di zaman Nabi mereka meminta, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami para pengajar-pengajarmu. Di antaranya Mu'adz, yang mana dia telah diberikan rekomendasi oleh Nabi apa? Istaqra'ul Qur'an min arba'ah. Maka ambillah Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya setelah Ubay dan Salim maula Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud juga Mu'adz. Maka Mu'adz seorang alim pada zaman itu, sahabat, pergi ke Yaman dan dinasihati, pertama kamu dakwah syahadat alla ilaha illallah. Hada yadul, menunjukkan bahwa orang-orang Yaman dari zaman dulu yatlubuna al-ilm wa yatlubuna minan nabi as-sahabah likai yatluna al-ilm. Dan demikian juga qad rahala ilal Yaman Abu Musa al-Asy'ari bersama 50 dari kaum dohirnya Al-Asy'ariyun. Maka telah datang Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman dengan 50 orang-orang yang lain bersamanya. Maka banyak sekali para penuntut ilmu dari Yaman yang sengaja untuk menuntut ilmu, dan Abu Musa Al-Asy'ari banyak sekali hadis-hadisnya. Maka di saat Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi di kalangan itba'ut tabi'in di zaman itu datang ke Yaman, maka diketahui oleh ahli Yaman bahwa ini alim ulama, fa jalasuhu. Maka mereka duduk mengambil ilmu. Maka Imam Ma'mar farhan, dia senang keramahan orang-orang Yaman yang rajin menuntut ilmu. Maka dia senang. Akhirnya qayyaduhu bizawaj. Maka akhirnya diikat dengan pernikahan. Maka dinikahkanlah dengan banatil Yaman al-jamilat atau yibat. Nih, hadiah untuk kamu. Ya sudah, tinggal saja di Yaman, tidak mau pulang ke Irak. La yarji ila Basrah, ijlis huna ma'ana. Ungdur ala tibati nafs ahli Yaman li Ma'mar wal waqar lahu. Penghargaan yang besar kepada guru mereka Ma'mar dari Irak.
Fangdur ba'da hada al jaza min jinsil amal. Didatangkan Ma'mar ibn Rashid min Iraq, faqayyaduhu fil Yaman hatta ya'ti Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani min ahli Yaman asli yatlubul ilm ila Ma'mar fasara Abdurrazzaq najmun alimun minal Yaman min Ma'mar ibn Rashid al-Azdi. Undur al-jaza min jinsil amal. Maka akhirnya ahlul Yaman yang baik hati kepada Ma'mar menikahkannya, dan dohirnya menyuruh duduk di Yaman. Akhirnya diambil ilmu Ma'mar oleh alim Yaman Abdurrazzaq, sehingga jadilah Abdurrazzaq alim ulama asli Yaman. Yang tadinya Abdurrazzaq dari kecil duduk terus bersama Ma'mar, sehingga dia menjadi alim ulama di tabaqah yang ke-9, masih itba'ut tabi'in, namun itba'ut tabi'in yang kecil. Maka inilah kenapa Abdurrazzaq menjadi asbatun nas kepada Ma'mar, orang terkuat dari Ma'mar, karena semenjak kecil dia menuntut ilmu kepada Ma'mar. Dan ini balasan dari Allah, kebaikan orang Yaman kepada Ma'mar. Orang Irak tidak mau balik lagi ke Irak karena puas di Yaman, maka membuahkan alim ulama dari negeri Yaman, muridnya Abdurrazzaq, penulis kitab yang penulis pembicara menukilnya. Kemudian meriwayatkan Ma'mar an Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani telah terdahulu kita jelaskan di hadis nomor 9. Dulu telah kita jelaskan siapa Thabit, wahwa Ibnu Aslam al-Bunani. Maka dia alim ulama min asbatinas dari Anas. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Abi Layla. Adapun Thabit di tabaqah yang keempat sama seperti Qatadah, maka Abdurrahman ibnu Abi Layla al-Ansari al-Madani min kibar at-tabi'in. Maka dia di tabaqah yang kedua. Maka dia meriwayatkan dari para sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, dan dari Ka'ab ibn Ujrah, dan juga dari Al-Bara ibn Azib, dan yang lainnya dari para sahabat. Dan rumah Abdurrahman ibnu Abi Layla ma'ruf dengan rumah ilmu, karena anak-anaknya masyhur para penuntut ilmu, seperti Isa ibni Abdurrahman ibni Abi Layla al-Ansari, yang mana dia muhaddis thiqah. Dan juga saudaranya Muhammad ibni Abdurrahman. Namun Muhammad ibni Abdurrahman dhaif. Maka di sini ada dua yang meriwayatkan dari bapaknya, yakni Abdurrahman ibnu Abi Layla. Pertama Isa ibni Abdurrahman ibni Abi Layla, dan dia thiqah. Namun Muhammad dalam keadaan dhaif. Adapun ucapan az-ziyadah, yakni ucapan dari Abdurrahman ibnu Abi Layla, wa ziyadah ay an-nadhar ila wajhillah azza wajal, ini dia poin pendalilan. Dinamakan ziyadah dikarenakan tambahan, menunjukkan bahwa kenikmatan di surga tambahannya adalah melihat wajah Allah. Maka melihat wajah Allah merupakan kenikmatan puncak prima di surga. Dan hadis ini disebutkan oleh penulis sahih, maknanya sahih lidatih, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Khuzaimah di kitab Tauhid, dan Ad-Darqutni di kitab Ar-Ru'yah. Semuanya bertumpu kepada Thabit dari Abdurrahman ibni Abi Layla, maka sanadnya sahih. Kemudian penulis